Selamat pagi para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah bertanggung jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu bahwa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam kehidupan ini, kenyataan hidup seringkali tidak seindah mimpi-mimpi kita. Apa yang kita harapkan belum tentu menjadi kenyataan. Justru tantangan yang berusaha kita hindari seolah-olah datang bagai tamu yang tidak diundang. Masalah-masalah hidup seringkali bertubi-tubi datang menghampiri kita. Wujudnya bisa berupa sakit, penyakit, masalah keuangan, masalah keluarga, bahkan kejahatan yang kita alami sebagai mimpi buruk. Mungkin juga kita mengalami krisis kepercayaan. Teman yang kita percayai tega mengkhianati, menjatuhkan diri kita demi sebuah kekuasaan dan harta. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dalam situasi seperti ini, masihkah kita sanggup berdiri kokoh di atas iman kita, atau kita ikut terhanyut dalam arus tantangan zaman ini? Dalam bacaan Injil hari ini, apa yang hendak Tuhan Yesus ajarkan? Jangan katakan bahwa ia menyetujui ketidakjujuran sang bendahara. Bagaimanapun, dia tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Tak hanya lalai dalam perhitungan, dia sengaja menghamburkan harta majikannya. Bendahara itu telah bertindak sebagai pemilik harta. Dia tidak lagi menjadi pengelola. Akibatnya jelas, dia harus mempertanggungjawabkan dan siap untuk dipecat. Perumpamaan ini mengingatkan kita agar kita menjalani profesi kita dengan setia. Sebab profesi berarti itu adalah kepercayaan untuk kita.
Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, Rasul Paulus mengingatkan dan menasihati agar tetap menyadari identitas kita sebagai seorang beriman yang tidak sekedar mementingkan perkara duniawi dengan segala yang ada di dalamnya, namun mengutamakan keselamatan dan hidup abadi dalam Yesus Kristus. Perkara duniawi memang dapat memabukkan hidup bila kita tidak mampu mengolah, tidak mampu memaknainya. Maka dibutuhkan keteguhan iman untuk mampu mencermati derasnya arus duniawi dalam kehidupan ini. Kita berada di dunia dan bersama dunia. Dunia menjadi lahan pelayanan dalam kesaksian tentang keselamatan Allah bagi manusia, sekaligus menjadi kesempatan bagi kita untuk meraih kebahagiaan. Oleh karena iman akan Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita sudah menjadi warga surgawi meskipun masih berada di dunia. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita sebagai seorang Kristiani seringkali tidak menyadari, tidak peka ketika mungkin dalam kehidupan kita, persekutuan kita dengan Tuhan menjadi terganggu. Masalah kerohanian seringkali tidak menjadi masalah bagi kita sebagai orang yang percaya. Tetapi bendahara yang tidak jujur itu, yang semula juga sangat mementingkan hal-hal duniawi, maka ia juga sangat peka terhadap masalah yang berkaitan dengan hal duniawi. Hal ini Yesus mau menegaskan kepada kita semua supaya menyadari tentang kerajaan surga, bahwa kalau kita sebagai seorang Kristiani, tentulah itu sangat penting bagi kita, sehingga kita harus dengan peka dengan masalah-masalah, perbuatan-perbuatan yang masih membuat hubungan kita dengan Tuhan mungkin terganggu. Kita harus menyadari bahwa kita kehilangan keselamatan, maka hal itu merupakan hal yang sangat penting. Atau kalau kita tidak memiliki keselamatan, maka itu merupakan hal yang berbahaya kepada hidup kita. Hidup di dunia itu tentu memiliki kebutuhan-kebutuhan duniawi yang harus dipenuhi, baik kebutuhan jasmani, kebutuhan sosial, atau aktualisasi diri. Tetapi firman ini mengingatkan kita supaya tetaplah mengetahui dan menyadari bahwa hidup di dunia ada batasnya dan hidup yang kekal ada di surga. Akan tetapi kebenaran firman Tuhan mendorong kita untuk menjadi bijaksana. Jadi dasarnya adalah tentang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Melalui perumpamaan ini, Yesus mengajarkan kepada kita agar kita tidak hanya memikirkan masa depan, tetapi melakukan sesuatu yang baik pada masa kini, saat ini. Kita perlu belajar dari bendahara yang tidak jujur. Ia mampu melihat ke depan, memperhitungkan realitas yang akan terjadi, dan mampu bertindak dengan tepat. Ya, bertindaklah. Kita sadari bahwa tanpa misi, tanpa visi, tak akan pernah menjadi kenyataan. Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, tuntunlah hidup kami, agar kami lebih mengusahakan perkara-perkara iman di tengah derasnya arus pesona dunia ini yang dengan begitu mudahnya untuk mendapatkan banyak hal. Semoga kami pantas menjadi tanda kehadiran-Mu yang menyelamatkan dalam kehidupan ini. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.